Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfarizi dari kelas 12 MIPA 1, absen ke-21 dan bersekolah di SMA Negeri 110 Jakarta. Pada kali ini saya akan membawakan materi prinsip kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik atau IC dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian arus bolak-balik atau AC. Arus listrik AC atau alternating current yaitu listrik yang besar dan arah arusnya yang selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Listrik arus AC akan membentuk gelombang yang biasa dinamakan dengan gelombang sinusoida. Hal ini berbeda dengan arus arah DC, di mana pergerakan muatan hanya dalam satu arah dan konstan. Arus dalam ampere adalah jumlah muatan listrik yang mengalir melewati suatu titik dalam waktu tertentu. Yang menggerakkan arus adalah gaya gerak listrik disebut tegangan dalam volt. Jika arusnya bolak-balik, maka tegangan juga harus bolak-balik. Prioritasnya berubah pada siklus teratur, jadi pengertian arus bolak-balik adalah arus yang polaritasnya berubah pada siklus yang teratur. Listrik di rumah kita merupakan listrik AC yang memiliki tegangan 220 volt. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan mencolokkan kabel ke stop kontak. Kita tidak memperhatikan polaritasnya karena pada arus AC polaritasnya berubah-ubah sehingga arus dan tegangannya berubah terhadap waktu. Gelombang sinusoidal menyatakan bahwa arus dan tegangan listrik bolak-balik arahnya selalu berubah-ubah secara kontinu atau periodik terhadap waktu. Seringkali kita mendengar bahwa frekuensi PLN adalah 50 Hz. Apabila kita sudah memahami apa itu arus bolak-balik, maka kita dapat mengetahui apa maksudnya. Jika pergantian kutub terjadi 80 kali dalam 1 detik, maka dapat dikatakan frekuensi sumber AC tersebut adalah 80 Hz. Berarti untuk frekuensi 50 Hz sumber AC tersebut terjadi pergantian kutub sebanyak 50 kali dalam 1 detik. Listrik searah mempunyai tiga rangkaian listrik, yaitu yang pertama resistor. Resistor merupakan rangkaian yang hanya mengandung hambatan R saja. Sebuah resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Rangkaian ini digunakan untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk, sehingga arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Berdasarkan grafik digambar bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Berarti dapat disimpulkan bahwa ketika sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, besarnya tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber. Besarnya kuat arus yang melalui hambatan dapat dinyatakan dari hukum Ohm, yaitu yang berikut ini. Lalu yang kedua ada rangkaian induktor. Rangkaian yang hanya mengandung induktor saja. Induktor adalah suatu kumparan. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor. Berdasarkan grafik terlihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum, begitu sebaliknya. Artinya tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Rumus tegangan dan arus yang mengalir pada induktor seperti berikut. Yang ketiga adalah kapasitor. Kapasitor merupakan rangkaian yang hanya mengandung kapasitor saja. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus. Berdasarkan grafik terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0, begitupun sebaliknya. Yang artinya arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya.
Rumus tegangan dan arus yang mengalir pada kapasitor seperti berikut ini. Yang keempat adalah rangkaian RLC. Rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor murni yang disusun secara seri. Sifat rangkaian RLC atau relasi seri adalah arus yang melintasi R, L, dan C akan sama. Sama di sini berarti nilainya yang sama dan fasenya juga sama. Sedangkan untuk tegangannya berbeda yang berarti berbeda fase dan nilainya. Lalu di sini ada gambar sistem pembangkit listrik yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembangkit, transmisi, dan distribusi. Prosesnya itu sebagai berikut. Dari pembangkit yang telah mendapatkan energi dari PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, dan PLTGU, dan akan membangkitkan gaya listrik, lalu di generator akan diubah menjadi listrik AC dan dayanya dinaikin oleh trafo step up yang kemudian ditransmisikan ke gardu. Dari gardu dayanya akan diturunkan kembali oleh trafo step down dan didistribusikan ke tempat-tempat yang membutuhkan listrik. Berikut merupakan penerapan arus bolak-balik pada kehidupan sehari-hari. Alat elektronik rumah tangga yaitu seperti kipas, setrika, dan kulkas. Lalu yang kedua, pengamanan jaringan listrik AC. Pemakaian daya listrik jaringan listrik AC arus bolak-balik di rumah atau di kantor dibatasi oleh pemutus daya yang dipasang bersama dengan kWh meter. Jika arus listrik melebihi ketentuan, maka dengan adanya pemutusan daya secara otomatis akan menurunkan saklar. Untuk keamanan pada alat-alat listrik rumah tangga, biasanya pada masing-masing alat dipasang skring. Pemasangan skring pada alat listrik untuk mengantisipasi adanya arus yang tiba-tiba membesar yang memungkinkan alat listrik dapat rusak atau terbakar. Dengan adanya skring, jika arus tiba-tiba membesar, maka sekring akan putus dan alat listrik tidak rusak. Berikut merupakan contoh sekring. Ada yang tipe peluru dan ada yang tipe kawat. Yang ketiga adalah pemasangan jaringan transmisi listrik AC di jalan. Dari pembangkit listrik menuju ke pelanggan, yaitu rumah tinggal, pertokoan, industri, maupun instansi. Arus AC juga dapat diubah menjadi arus DC dengan memakai trafo. Arus listrik DC dikirim atau ditransmisikan melalui sistem jaringan bertegangan tinggi. Sistem tegangan tinggi dipilih dan bukan sistem arus tinggi sebab berkaitan dengan luas penampang penghantar. Lalu yang terakhir ada alat penghemat listrik PLN. Rangkaian penghemat listrik adalah suatu rangkaian yang dibuat atau dirancang dengan tujuan untuk menghemat penggunaan daya pada alat elektronik. Rangkaian ini sering digunakan dalam pembuatan stabilizer. Rangkaian yang diaplikasikan dengan metode yang demikian rupa ini juga bersifat fleksibel karena dapat pula diterapkan dalam perancangan rangkaian listrik di perumahan. Bagian dalam alat penghemat listrik hanya sebuah kapasitor dengan kapasitas 10 mF saja dengan kemampuan tegangan kerja hingga 400 volt. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi karena terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.